Kalau hari ini orang nggak pernah ikut pengajian, tahu-tahu datang pengajian, jelas caleg. Caleg malah mangan arem-aremku. Kalau Allah nggak mengendaki Pak, tetap nggak jadi. Nyatanya saya itu punya teman dulu nyalon bupati, keluar modal sampai puluhan miliar. Allah nggak mengendaki, ya nggak jadi. Yang modalnya pas-pasan malah jadi. Itulah kenapa calon-calon pemimpin itu banyak berdoa. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qadaita wala yang fa'udal jad mingkal jad. Karena orang-orang itu harus paham, sing dikersake karo Allah walaupun dia dianggap kecil akan jadi, yang enggak dikersake sama Allah walaupun besar dia tidak akan pernah jadi. Makanya salah satu ayat yang paling sering dibaca orang NU nopo? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasha wa tangzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu mang tasha wa tudhillu mang tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah kasih kekuasaan Pak, siapa dulu yang nyangka Pak Jokowi itu bisa jadi presiden, wali kota, jadi gubernur baru 2 tahun. Orang bilang Pak Jokowi ingah-ingih plonga-plongo. Tapi Allah ngeresake. Omongan manusia nggak ada artinya di hadapan Allah. Pak Jokowi jadi presiden. Dulu orang ragu dengan Pak Jokowi. Presidennya nggak meyakinkan, kurus, kerempeng, bahasanya menghina semuanya. Dituduh anaknya PKI, dituduh antek Cina, dan lain sebagainya. Tapi Anda tahu hari ini, di usia 9 tahun pemerintah Pak Jokowi, Indonesia secara ekonomi menjadi macan Asia. Dulu kita kalah sama Malaysia, kita sekarang Indonesia di atasnya Malaysia. Ayo, pernah bangga jadi wong Indonesia? Dulu mohon maaf, Pak Jokowi begitu Covid dipaksa sama pemerintah dunia internasional untuk lockdown. Pak Jokowi nggak bergeming, nggak ada lockdown, cukup apa waktu itu? Karantina di rumah masing-masing. Nanti kalau di karantina rakyatnya nggak bisa makan, kasih BLT. Yang tadi saya bilang di desa sebelah, begitu muncul BLT, sing mumet ndase lurai. Namanya saja BLT, bantuan langsung telas. Lucunya orang Indonesia ini nyuwun sewu, kebijakan pemerintah selalu disalah-salahkan. Tetapi begitu BLT antri ngarep dewe. Nggih napa mboten? BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. BLT untuk pengusaha kecil semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka besok akan ada BLT yang ketiga, BLT untuk orang gila. Apakah orang pesodongan melu-melu edan? Allah kalau ngersake Pak enteng. Tapi kalau Allah nggak ngersake, kejadian di Semarang, caleg 2019, pengen jadi anggota DPR Pak, gawe amplop 80.000 amplop, satu amplop diisi 20.000 untuk nyuap rakyat. Delalah ketangkap sama KPK. Akhirnya apa? 80.000 amplop disita sama KPK, orangnya masuk penjara, nggak jadi anggota DPR, justru jadi terpidana. Allah gak ngersake. Lagian saya tersinggung. Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Kepala sekolah ketemu Gus Miftah 3 menit, 300.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Saya pengajian di lokalisasi Sarkem, lonte sing paling murah sak jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000, solonte sak jam 200.000. Berarti larang suara rakyat apa larang lonte? Berarti apa? Penjual suara rakyat itu lebih hina dibandingkan lonte. Betul? Rungokno kupingmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Wa qala aidan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 dengan tema peran ulama dalam meraih kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kampung Pesodongan. Sodongan apa Sodomi? Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo, di lapangan Tegang Jaya. Kami turu ya. Bapak Ibu warga masyarakat Pesodongan rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan gorengan, minumnya susu. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Hai orang Pesodongan, I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa tidur 5 menit di mobil. Satu nikmat yang mahal bagi saya. Karena tadi di jalan nggak bisa tidur, karena jalannya subhanallah. Saya duduk di kiri terlempar ke kanan, saya duduk di kanan terlempar ke kiri. Betul? Serasa dihantam ombak tanpa air. Itulah bedanya Wonosobo dengan Jakarta. Kalau Wonosobo banyak jalan berlubang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Itulah bedanya mobil baru sama manten baru. Kalau mobil baru ada lubang dihindari, kalau manten baru ada lubang yang dicari. Tapi apapun keadaannya kita syukuri, alhamdulillah. Saya menyempatkan tidur, Pak. Saya itu seminggu baru pulang tadi pagi, tidur sebentar langsung berangkat. Ini terus seperti ini tiap hari. Maka nyuwun sewu, namanya rezeki orang itu berbeda-beda. Ada rezeki yang dekat dengan keluarganya. Maka jenengan hari ini yang dekat dengan keluarga itu disyukuri, alhamdulillah. Jangan Anda anggap dekat dengan keluarga itu bukan rezeki, itu rezeki. Saya itu kadang-kadang tersiksa. Tersiksa dengan apa? Tersiksa dengan rindu. Rindu dengan siapa? Dengan anak dan istri. Apa bedanya luka dengan rindu? Luka bisa sembuh, rindu semakin lama semakin kambuh. Makanya ini saya lihat ada banyak wajah-wajah yang bahagia. Kenapa? Karena yang dirindukan pada akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Nikmat keluarga itu satu nikmat yang luar biasa. Kita sering berkelana ke sana kemari mencari orang yang mungkin kita tuju dan kita cari.
Tapi kita lupa bahwa di rumah ternyata ada harta yang sangat berharga, yaitu anak, istri, dan keluarga. Saya sangat marah kalau ada orang seneng sowan kiai, seneng ziarah wali, tapi dia lupa di rumah itu ada malaikat yang diutus langsung oleh Allah untuk menjaga kita, yang doanya mungkin lebih diijabah dibandingkan doanya wali dan kiai. Siapa itu? Ibu kita. Sejauh manapun Anda ziarah mencari makamnya wali, ziarahmu gak ada manfaatnya kalau kamu menyanyiakan ibumu di dalam rumah tangga. Betul? Kita mencari jimat kesana kemari, kita lupa di rumah itu ada jimat yang istimewa. Apa? Doa dari orang tua kita. Makanya kemarin musim haji, bapak saya itu kan daftar haji reguler, Pak. Sudah 15 tahun nggak berangkat. Le kok suwe ra mangkat yo, lah dulu bapak haji plus mboten kerso, maunya reguler yang lama. Saniki kersone pripun? Bapak sudah tua. Bisa nggak berangkat haji tahun ini? Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb. Loh, istri saya itu nulis nama saya di HP-nya itu Abah Say. Bukan sayang sih, syaitanir rajim. Saya bilang, Bapak ini mau berangkat haji sama ibu. Kalau Bapak berangkat, nggak mungkin ibu nggak berangkat. Kan mereka soulmate. Bapak ibu saya itu seperti Ipin dan Upin lah. Terus istri saya bilang, terus pripun, Pak? Yuk, pun Bapak ibu berangkat sekarang haji. Nah, problemnya adalah istri saya masih punya orang tua yang sekaligus mertua saya. Kalau bapak ibu saya berangkat, mertua saya nggak berangkat, mesti jadi cangkem. Kan ngerti dewe wong Jawa, Pak, betul? Nah, alah wong tuane diutamake, mertuane ora. Kan biasa, apalagi kayak kita, sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbab ireng. Yang jilbabnya hijau insya Allah luweh parah. Nah, akhirnya saya bilang sebelum istri saya matur, saya bilang, yaudah deh bapak ibu mertua sekalian berangkat. Ini problemnya apa? Ini mahal. Karena haji furodah yang langsung berangkat itu kan mahal. Bisa 500 sampai 600 juta. Nah, untungnya mertua saya cuma satu. Kenapa? Karena istri saya cuma satu. Itulah hikmah seorang laki-laki menikah hanya dengan satu istri. Coba kalau istri saya 4, mertua saya 8. Ayo mudar ya. Untung bojoku mung siji, mertuaku bapak ibu sepasang. Akhirnya saya daftarkan bapak ibu mertua, bapak ibu kandung saya sama istri saya berangkat haji. Ternyata satu orang harus membayar 600 juta. Saya bilang, ini orang tua kacamata sing lemu teko meneh ya. Alamat ini amat Melayu amat. Kacamata Melayu ya modar ya. Melayu amat. Sama kok bokong kabeh teman. I love you full Pak Camat. Aku ini alon-alon begeden weteng. Harus dikasih ganjil Pak Camat ini, kalau enggak gelundung nanti dari Pak. Tahu ganjil tahu? Mau enggak sih ini Pak Camat? Dikasih kursi ya. Kursinya udah berlima itu, kalau 2 pecah nanti. Wah Pak Camat, oh, kalau Nuraimo ya melu mani. Kita ini kan mau lunas ya. Mantap. Insyaallah. Itu kalau nggak digandeng nggak mungkin kuat naik panggung sih. Pak Camat ya Allah. Nah, singkat cerita ibu bapak, saya harus membayar haji 5 orang. Istri saya, bapak ibu saya, bapak ibu mertua saya. Saya cuma bilang sama ibu saya begini. Ibu saya itu kan bunyain desa, bapak saya kiai desa. Pun mak, lho iki larang le makan bareng-bareng. Pun jenengan donga sing kathah, dongake kula saged biayai haji.
Ternyata memang benar, doa seorang ibu itu mustajabun. Doa orang tua kepada anak itu mustajabah. Sebagaimana sabdanya Nabi, salah satu da'awatin mustajabun. 3 doa yang pasti diijabah. Yang pertama da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Maka kenapa Gus Miftah itu rajin puasa? Sampai makrifatnya panitia gak dikasih minuman apa-apa. Karena panitianya tahu Gus Miftah puasa. Sehingga cangkeme mangan kacang. Saya itu seneng puasa. Mbok lemes kaya ngopo itu saya puasa. Mbok saya kurang tidur, capek tetap puasa. Karena saya meyakini begini. Da'watus shaim mustajab. Doanya orang puasa itu mustajab. Lah, saya ditanya istri saya begini, "Bah, Abah kan sukses. Dulu nggak punya apa-apa, sekarang apa yang nggak punya. Kok masih mau puasa?" Tujuan saya cuma satu. Kenapa saya kok masih rajin puasa walaupun saya dianggap sukses? Saya diet matane di cangkem. Bukan diet. Kalau diet rugi. Diet. Kalau yang perlu diet itu bukan saya tapi Pak Camat. Ya Allah. Pak Camat tuh kalau perutnya gatel yang diukur sebelah mana? Sebelah sini. Salah. Sebelah sini kan gede. Saya itu niat puasa bukan diet, Pak. Walaupun dulu saya pernah gemuk kayak Pak Camat. Niat saya puasa itu tirakat riyadhah. Saya hanya minta sama Allah, mudah-mudahan dengan puasa saya, anak saya, santri saya, keluarga saya, dan semua jamaah yang pernah ikut ngaji bersama saya, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Termasuk orang pesodokan. Aku kalau ngomong sodo itu agak gimana gitu. Pesodong, nah. Kadang-kadang orang Jawa itu kudu nganggo an, kadang-kadang ora, Pak. Sing kudu nganggoan bangsa tahlilan, yasinan, manakipan, maulutan itu kudu nganggoan. Karena bedanya di mana? Kalau sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawat. Manakib itu belum dibaca. Kalau dibaca namanya manakib. Nah, jadi pesodong itu belum dilakukan. Kalau sudah dilakukan namanya pesodongan. Nah, yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasin. Maka orang-orang dulu yang menolak yasinan itu lucu gitu. Lucu. Masa yasin boleh, yasinan nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Masa ya katok boleh, katokan nggak boleh. Ya gondal gandul. Bayangkan segede Pak Camat nggak katokan. Nah. Gondal gandul ya. Tapi ya gondal gandul deh mau gede manuk kecil. Tapi ada kalanya mata ini hurukan itu nggak boleh, Pak. Contoh, warak itu bagus. Kuareken nggak bagus, Pak Lurah. Nggak bagus. Bener. Apa bedanya warak sama kuareken? Kalau kuareken itu ada unsur musrif, berlebih-lebihan. Dan orang Jawa itu kalau mau mateni huruf an pasti bagus. Warak ki apik, kuareken nggak apik. Apalagi mancung ki apik, kemancungan apik. Sugih kuwi apik, kesugihan ora apik. Ganteng kuwi apik, kegantengan ora apik. Pesek kuwi apik, kepesekan ora apik. Lemu apik, kelemon ora apik. Kuru apik, kekuron ora apik. Gondrong apik, kegondrongan ora apik. Kan aku pas. Merongos apik, kemerongosen ora apik. Ngaceng apik, ngacengan ora apik. Say. Sehingga cerita, ternyata doa ibu saya itu diijabah. Bapak ibu saya daftar haji, mertua saya daftar haji, istri saya daftar haji. Tapi ternyata Allah itu maha dahsyat. Berangkat dari ibu saya 5 orang bisa berangkat haji. Kan saya sering haji tiap tahun haji. Ternyata Allah tidak membiarkan bapak ibu berangkat haji sendiri. Sahabat saya, Mas Raffi Ahmad sama Nagita Slavina telepon. Karena aku kayaknya artis. Karena aku kayaknya silet British. Saya ditelepon, Gus, kita itu pengen haji, tapi maunya yang bimbing Gus Miftah.
Gus Miftah berangkat haji yuk, yang bayari saya. Akhirnya saya didaftarkan sama Raffi Ahmad. Saya alhamdulillah bisa nemenin bapak ibu saya. Indelalah visa saya keluar, visanya Mas Raffi Ahmad nggak keluar. Akhirnya saya berangkat haji, Mas Raffi enggak. Itu cara Allah. Saya bayar 5 orang, saya dibayari sama Raffi Ahmad. Maka hari ini Anda yang gak yakin dengan hidupmu, saya baru pulang haji, saya doakan semoga yang hadir semua segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah makam Madinah. Maka kamu kesusu. Artinya bahwa keluarga yang baik itu juga rezeki. Maka kalau Anda mengatakan semua lah, dulu kan ada orang katanya begini Pak ya, kalau dulu itu udah bahasa begini, ngumpul orang ngumpul sing penting orang ngono kuwi saiki, kalau dulu mangan ramangan sing penting kumpul. Itu bahwa orang dulu itu lebih memprioritaskan kumpul dibandingkan segalanya. Jadi duit-duit kan duit-duit yang penting jadi siji. Lah sekarang zaman sudah berubah. Kalau dulu kumpul mangan ramangan sing penting kumpul, saiki beda, kumpul ra kumpul sing penting mangan. Makanya kenapa ada yang merantau ke Jakarta, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang. Kenapa? Karena orang sekarang lebih mengutamakan mangan dibandingkan ngumpul. Lawang biyen luwih seneng ngumpul senajan ora mangan. Maka biyen Pak Camat mandelok sak keluarga anake 5 dadi siji. Nggih napa mboten? Omahe mung cedak-cedak. Sakniki pun mboten. Omahe wong Wonosobo, Rabi Banjarnegara ya minggat Banjarnegara. Sing kurang ajar siji. Saya itu saran satu ya, wong Wonosobo. Kalau mau kerja di luar negeri, usahakan sebelum menikah. Kalau sudah menikah, kemudian pisah, itu fitnahnya besar. Gini apa betul? Suami istri, sing lanang kerja ning Taiwan, sing wedok ning Pesodongan. Pesodongan. Kira-kira banyak fitnah apa enggak? Fitnah, Pak. Sing wedok ya ujiane abot, sing lanang ning Taiwan ya ujiane abot. Bukan kok saya melarang, tidak. Kan saya ini sering pengajian di Taiwan. Saya bulan September besok di Taiwan. Saya Agustus ini besok akhir tahun, akhir bulan saya di Taiwan. Bulan depan saya di Hong Kong. Yang menjadi problem apa? Banyak kasus. Sing wedok kerja ning Hong Kong, sing lanang ning Indonesia, mulai-mulai sing wedok, sing lanang duwe bojo meneh. Sebaliknya sing lanang kerja ning Hong Kong, sing wedok ning Indonesia. Moro-moro meteng, sing ngetengi sapa? Mes watu matamu kok watu sok ngetengi. Tak tapuk duit kapok lho kowe. Tapi aja pecine NU. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Nah, maksud saya apa? Rezeki keluarga itu juga rezeki. Ada yang dikasih rezeki berlimpah harta, tapi konsekuensinya apa? Hartanya berlimpah tapi jauh dari keluarga. Ini saya di Jakarta itu Pak Bu, punya pengajian orang-orang kaya. Subhanallah, saya pernah menghadiri pengajian arisan Pak. Itu satu orang bayarnya $10.000, 150 juta. Tapi mohon maaf, nggak pernah ketemu dengan suami. Suaminya kerja di mana? Di luar negeri. Suaminya pejabat, nggak pernah di rumah. Suaminya pengusaha, nggak pernah di rumah. Berlimpah harta tetapi tidak pernah ngumpul dengan keluarga. Itu ada yang diuji seperti itu. Ada lagi yang diuji, mohon maaf, ada lagi rezeki dalam bentuk cinta. Kere, tapi segera menemukan pasangan dan jodohnya. Sementara banyak orang kaya, punya duit, tapi nggak ketemu dengan pasangannya. Maka kamu anak pesodongan, kue kere, tapi ndang bojo, itu juga rezeki. Betul? Ada kalanya punya duit, tapi nggak bisa apa-apa. Karena penyakit gula. Ayo. Wong lah pernah penyakit gula Pak nyuwun sewu. Duwite kaya ngopo tetep ra iso ngajeng. Serius Pak.
Nah, orang yang rawan kena penyakit gula itu biasanya, mohon maaf, yang biasanya kegemukan. Berarti Pak Camat Raiso biyen saya kira kayak busi. Nah, maksud saya apa Bapak Ibu? Bahwa rezeki itu tidak melulu wujudnya uang. Salahnya kita itu satu, memandang rezeki pasti uang. Coba jenengan pengajian panas-panas masih bisa duduk dengan nyaman. Niki termasuk rezeki apa mboten? Rezeki rasanya laki panitia gak pasang tenda, wis gawe pengajian mawon alhamdulillah. Wadene ra ono tenda ya lumrah wong anggarane pas-pasan. Tapi kan keren anggarane pas-pasan iso ngundang Gus Miftah. Itu juga rezeki alhamdulillah. Kita nggak pernah tahu rezeki itu macam-macam. Ini Om sebentar Om, saya pengajian Om Prasini. Nah telepon Om ya. Makasih Om. Ya Om. Jadi nyuwun saya Om saya dari Jakarta. Rezeki itu macam-macam ngoten. Mila awake dhewe disyukuri mawon. Ora usah wang sinawang. Wang sinawang iki bahasa Indonesiane napa? Oh, saling melihat ini bahasa Jawa bukan wang sinawang tapi delok mendelok. Mandang memandang, pandang memandang. Lah, wang sinawang niku jenengan mirsani kula. Wah, Gus Miftah kayak enak sugih. Kula mirsani jenengan, wah, nyaayem tenan dadi muslimat dilungguh ngarep dhewe. Orang nganggo kloso tungkae slonjorke ya Allah. Orang kumangsani tungkae meletek-meletek. Tapi ayem, Mbak. Lungguh orang nganggo kloso kayak bocah-bocah Banjar iki ayem. Sing lungguh orang nganggo kloso tak dongake muga-muga mulai pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Tingkat nyaman yang Allah berikan itu juga bagian dari rezeki. Bukankah kemudian yang kita cari itu apa? Mutmainnah. Makanya besok orang yang sowan kepada Allah, yang sowannya dengan nyaman itu siapa? Yang ayem. Ayem ini bahasa Arab apa boleh? Mutmainnah. Milo ayatin apa? Faya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, bakul tahu payu ditukoni ku ya ayem matine. Ya Allah, dodol tahu nganti ra kuat nyukur kumis. Kowe tahune dibagi tak bayar. Sini. Tak, sini dulu. Tak hitung di sini, tak borong ke tahunya. Sini. Pak, bakul tahu. Satu berapa lagi? Rongemu bandimu kakean. Ini tadi segini masih ada berapa ini? Kirangan. Ini roh iki, Pak. Kamu tak meneh regane piro? Sak kebakmu piro regane? 250. Wis tak tuku 200 iki ya, wis kelong to. Boleh? Ya, 200. Cuma tak bagi. Punten nggih, mboten sopan. Oh, kono yo ono wong to kae ya. Yang sewu yang belakang. Niki perjanjiannya kali panitia tahun entek pengajiannya rampung nggih. Oh banser, kayak kono kayak, ngapunten nggih, oke,
Ini lah cepet bakule. Ini barang tingginya jelas. Ono kae apa cok kae? Di maning. Sing dodol kaya inyong ya cepet ya. Nah. Siji ki. Ngapunten. Mana? Artinya jalot. Oh. Arem. Yang anak kecil itu. Yes. Nah. Ya, oke, sisi. Bayar maning. Untung kiye ini sugih. Piro mau? Boleh 200. Ya wis 250 ya ora apa-apa. Halo selamat bareng. Bidaan banget tuh. Delok duit, delok salaman. Ora kumismu apa? Apa? Kalau IPPN itu mbak-mbak itu gak usah disangoni, tapi tak nafkahi saja, iya. Oh boleh. Ganteng ini menyiksaku. Alhamdulillah. Kuliahnya moro tak keprok dasar. Serah apa-apa. Lanjut. Di belakang ada anak pramuka. Salam pramuka. Yang hafal dasar dharma pramuka tak kasih uang sini. Ya. Ayo mbak-mbak yang hafal dasar dharma pramuka sini tak kasih uang. Ayo. Dasar dharma pramuka. Ayo pramuka itu satu. Ayo mana. Satu anak. Satu. Yaudah sana satu sini satu. Sini satu. Ayo dok, sini kayak. Sama sini satu. Tari. Iya kamu sini. Lah malah ngasih kancane. Sana satu sini satu. Ya ini satu, mbak ini sama mbak itu. Sini. Sini tuh. Sini nggak mana sini. Sini nggak apa. Enak ya. Pengajian, deleng kiai, nguntal tahu. Kan aku puasa. Ora masalah. Kalau orang ngaruh. Iki ngono arem-arem disai ya Allah. Ini saya Pak, dalam ini. Dikit. Cantiknya. Berdiri nggak apa-apa, pramuka kok lemah. Siap, bro. Cukit, maju dikit. Cantiknya Mas. Om iki modar. Ya maklum soalnya dong dibayar. Enggak darah marah enggak Pak. Coba. Lah ini nanti kalau mau nyanyi mbaknya gimana? Nanti mbaknya nyanyi lagi ya. Kok kamu tadi pakai suluknya almarhum Ki Endos. Itu kan dulu yang buat lagunya itu Ki Endos itu. Husnul Khotimah ya. Cek. Tamplok lo tukang sonek kok. Cek. Oh itu mana? Itu. Nah, namanya siapa? Happy. Febi. Salam pramuka. Salam. Waduh kena. Bina bangsa berbudi pawalaksana. Oh. Namanya Febi. Febi kelas berapa? Kelas 8. Cita-cita. Pengen jadi istrinya Pak Lurah? Iya.
Apa cita-citanya Feby? Pengen jadi guru. Guru, tuh Banser. Kalau kamu nikah, carilah perempuan yang profesinya sebagai guru. Karena kalau kamu punya istri guru enak, masuk kamar ketemu istrimu akan bilang, "Papa masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Suaminya jawab, "Lupa mama." Istrinya jawab, "Ayo ulangi lagi." Iya. Baru paham, Feb. Kamu baca, gini sini. Kamu ayo. Apa? Dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Iya. Sekarang kamu namanya siapa? Marita. 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 Kelas berapa Marita? Kelas 9. Kelas 9. Cita-citanya Poluan. apa? Poluan. Poluan. Bagus, jangan polisi tidur ya. Gue polisi tidur lama teng keprimen. Ya Allah, rada polisi tadi. No, aman. Oh, ning buri kayak polisi nih. Kalau sing polisi buri ke wataknya gede nih ya Allah kayak Pak Camat kayak. Pak Bimas itu. Saya itu membedakan polisi Bimas sama Intel nggak perlu lihat seragamnya, cukup lihat batuknya itu beda. Kalau Intel diempet, kalau Bimas, itu Bimas biasanya. Dah, kamu baca Undang-Undang Dasar apa enggak? Modar aku ya. Kepanjangan. Oh, kepanjangan. Kamu suka yang panjang apa yang pendek? Kepanjangan. Ya udah, kamu sebutkan 5 pahlawan nasional yang cowok dan 2 pahlawan nasional yang cewek. Baik 7. 1. Soekarno. 2. Muhammad Hatta. 3. Alah kok takon kemayune cah iki ya Allah. B.J. Habibie. B.J. Habibie. Sejak kapan B.J. Habibie jadi pahlawan? Jenderal Nasution. Jenderal Nasution. 4. Jenderal Sudirman. Jangan kamu menang. Diwangi. 5. Ayo. Cak saya kira ngerti pahlawan. Lu cinta Luna. Muhammad Yamin. Oke, si cewek 2. Kartini. Cunyadin. Kamu tahu siapa nama asli Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Harum namanya. Pahlawan-pahlawan dulu itu punya nama asli. Ki Hajar Dewantoro. Siapa nama aslinya? Suwardi Suryaningrat. Di Ponorogo, siapa nama aslinya? Ontowiryo. Siapa nama kompleknya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Hadi Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Pinter Kiai goblok. Yes. Nah, tak kasih masing-masing 200.000 rupiah. Untuk beli apa uangnya? Beli jajan. Ngeselot tak ajar. Kip halal. Kip halal. Apa? Kip halal. Kip halal. Mau nggak kamu tak halali? Iya. Kip halal loh. Makasih. Kamu kalau cari, siapa tadi namanya Feby? Feby kalau cari suami seneng yang seksi kayak Gus Miftah apa gemuk kayak Pak Camat? Jawab, Feb. Yang kecil kayak Gus Miftah apa besar kayak Pak Camat? Malu. Ya udah nggak jadi kasih uang. Nggak jawab kok. Besar kayak Pak Camat apa kecil kayak Gus Miftah? Kamu nggak usah takut sama Pak Camat. Aku tahan teman nih Pak Camat. Ayo, kayak Gus Miftah pakai Pak Camat. Iya. Sorry ya Pak Camat ya. Tambahin second. Udah, makasih ya. Udah kamu pulang sana sambil push up ya sana. Gak bahaya tah. Sorry Pak Camat ya. Dia milih aku. Karena kamu pentilnya kecil. Pentil. Yo mangan udah cangkeme. Nah, termasuk
Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia adalah nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan ini tidak hanya diperjuangkan oleh para pahlawan, tetapi para pahlawan paham betul bahwa Indonesia merdeka itu karena izinnya Allah. Makanya dalam pembukaan itu ada kalimat yang bunyinya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ada nggak yang hafal undang-undang dasar? Tak kasih 300.000. Undang-undang dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya, ayo sing wani ayo 300.000, sing tua ora apa-apa, rondo ya ora apa-apa, muslimat ya ora apa-apa. Ayo. Gurune berapal. Ada yang hafal? Ayo siapa yang hafal? Kamu apa? Ya sini. Nah. Kok ya lemu temen ya? Ini Pak Guru. Wah, kalau Pak Guru 150 bae ra tolongat. Apa sini Pak Guru? Kita iringi naiknya Pak Guru dengan menyanyikan lagu La ilaha illallah. Mate. Ya Pak Guru harus hafal ya. Kalau nggak hafal ya bukan Pak Guru. Sing saset Mas Oh kepala sekolah. Wah, ya berarti 100 bae. Kepala sekolah orang temen. Selawe gue aja ya. Ini Pak kepala sekolah. Ya dari situ nggak apa. Mana mic-nya? Kasih Pak kepala sekolah kayak. Rasamu nggak panggung lanang. Ayo Pak kepala sekolah. Lalu nih tak awas sampai bener tak kasih uang, salah tak kekrek. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Pak siapa? Namanya Pak siapa? Oh iya. Lasmono. Lasmono. Yeah. Berarti istrinya dipanggil Bulas gitu ya. Pak Lasmono ngajar apa di sekolah? Pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Umurnya bira? 47. Pegawai negeri. Ya. Oh ya. Cangkemnya nganggo masker merongos. Ayo Pak Lasmono, undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Yes. Ayo duit maning 20.000. Ya enggak, Lasmono 300.000. Ya ini sugih temen ya. Untuk beli apa?
Tanggung matane tanggung ya beda ya. Lah semono anaknya berapa? 2, ya berarti 100 cukup menurut 2. Dah 300. Ya, salaman. Nah. Mudah-mudahan balik bojone meteng maning ya. Kembar 15. Ya Allah. Kepala sekolah entuk sangu ra isin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya pengen menyampaikan ini Pak. Ini kan kajian kebangsaan gitu. Kebetulan saya itu diminta sama Pak Presiden itu membuat gerakan namanya gerakan moderasi. Berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Makanya cara beragamanya Gus Miftah itu asik dan menyenangkan. Makanya banyak orang masuk Islam melalui Gus Miftah karena mengatakan because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu happy. Saya udah ratusan orang masuk Islam melalui saya. Nah, kenapa para pejuang dulu mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Ini Gus Miftah KW 12 ya. Wah, pakai belangkon kayak Gus Miftah, kacamatanan, iyalah. Gus Miftah lover tak sawang-sawang malah kayak tukang las ya. Nggak sangoni, santai aja. Sangoni dungo sing akeh. Nah, karena para pahlawan tuh paham betul bahwa Indonesia itu nggak mungkin merdeka kalau nggak atas izinnya Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa bangsa Indonesia itu nggak harus menggunakan embel-embel Islam. Indonesia itu sudah Islami. Nggak usah menggunakan negara agama, embel-embel negara agama. Indonesia sudah negara agamis. Betul? Makanya kenapa? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa ini bangsa yang berketuhanan. Artinya seluruh rakyat Indonesia itu mengakui adanya Tuhan. Nah, saya sampaikan, kalau ada orang yang tinggal di Indonesia dia tidak percaya dengan Tuhan alias animisme, saya gampang saja, silahkan tinggalkan Indonesia. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa itu menuntut anak bangsa harus berketuhanan. Harus meyakini adanya Tuhan. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ma tawaqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Lurah gitu dadi lurah bukan karena lurah hebat, karena Allah ngersake Anda jadi lurah. Lah ora dikersake keluar biaya berapapun tetap nggak jadi lurah. Betul? Arab nyalon DPR kayak ngapa? Pasang gambar di mana-mana. Hati-hati. Kalau hari ini banyak orang tahu-tahu murah senyum, saya curiga jangan-jangan caleg. Kamu caleg? Pantesan dempel-dempel Gus Miftah. Bayar. Kalau hari ini orang nggak pernah ikut pengajian, tahu-tahu datang pengajian, jelas caleg. Caleg malah mangan arem-aremku. Kalau Allah nggak mengendaki Pak, tetap nggak jadi. Nyatanya saya itu punya temen dulu nyalon bupati, keluar modal sampai puluhan miliar. Allah nggak mengendaki, ya nggak jadi Bu. Yang modalnya pas-pasan malah jadi. Itulah kenapa calon-calon pemimpin itu banyak berdoa. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima manakta wala roda lima qadaita wala yang fa'udal jad mingkal jad. Karena orang-orang itu harus paham, sing dikersake karo Allah walaupun dia dianggap kecil akan jadi, yang gak dikersake sama Allah walaupun besar dia tidak akan pernah jadi. Makanya salah satu ayat yang paling sering dibaca orang NU nopo? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasha wa tangzi'ul mulka mimman tasha
wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah kasih kekuasaan, Pak, siapa dulu yang nyangka Pak Jokowi itu bisa jadi presiden? Wali kota, jadi gubernur baru 2 tahun, orang bilang Pak Jokowi ingah-ingih plonga-plongo. Tapi Allah ngeresake, omongan manusia nggak ada artinya di hadapan Allah. Pak Jokowi jadi presiden. Dulu orang ragu dengan Pak Jokowi. Presidennya nggak meyakinkan, kurus, kerempeng, bahasanya menghina semuanya. Dituduh anaknya PKI, dituduh antek Cina, dan lain sebagainya. Tapi Anda tahu hari ini, di usia 9 tahun pemerintah Pak Jokowi, Indonesia secara ekonomi menjadi macan Asia. Dulu kita kalah sama Malaysia, kita sekarang Indonesia di atasnya Malaysia. Ayo, pernah bangga jadi wong Indonesia. Dulu mohon maaf, Pak Jokowi begitu Covid dipaksa sama pemerintah dunia internasional untuk lockdown. Pak Jokowi nggak bergeming, nggak ada lockdown, cukup apa waktu itu karantina di rumah masing-masing. Nanti kalau di karantina rakyatnya nggak bisa makan, kasih BLT. Yang tadi saya bilang di desa sebelah, begitu muncul BLT, sing mumet ndase lurai. Namanya saja BLT, bantuan langsung telas. Lucunya orang Indonesia ini nyuwun sewu, kebijakan pemerintah selalu disalah-salahkan, tetapi begitu BLT antri ngarep dewe. Nggih napa mboten? BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka besok akan ada BLT yang ketiga, BLT untuk orang gila. Apakah orang pesodongan melu-melu edan? Allah kalau ngersake Pak, enteng. Tapi kalau Allah nggak ngersake, kejadian di Semarang, caleg 2019. Pengen jadi anggota DPR Pak, gawe amplop 80.000 amplop. Satu amplop diisi 20.000 untuk nyuap rakyat. Ndelalah ketangkap sama KPK. Akhirnya apa? 80.000 amplop disita sama KPK, orangnya masuk penjara. Nggak jadi anggota DPR, justru jadi terpidana. Allah nggak ngersake. Lagian saya tersinggung. Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Kepala sekolah ketemu Gus Miftah 3 menit, 300.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Saya pengajian di lokalisasi Sarkem, lonte sing paling murah sak jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000, solonte rong sak jam 200.000. Berarti larang suara rakyat apa larang lonte? Berarti apa? Penjual suara rakyat itu lebih hina dibandingkan lonte. Betul? Rungokno kupingmu. Makanya kalau mau nyalon itu yang dijual prestasi, bukan amplop, betul? Milolah melu ngaji ki istiqomah, orang mas arep pencalekan tok. Lah arepe nyalon ana wong layatan ra diundange teka. Begitu dadi digoleki ngaling-alang kalih jahe langkung. Rungokna. Saya itu tadi Pak, kalau mau jujur Pak Jaman, semalam saya itu acara di Seragen sama Ketua Umum PAN Pak Zulkifli, pengajian di pondoknya orang tua saya di Seragen. Hari ini saya diundang di Jakarta di rumah proklamasi untuk ngasih doa gara-gara ada deklarasi capres di Jakarta. Tak tolak aku ning Wonosobo demi rakyat kecil. Bah. Kan tadi Anda nonton TV tuh, Pak Prabowo deklarasi di Jakarta, aku kon dongake, saya nolak demi saya ketemu dengan rakyat kecil di Wonosobo. Ketemu malah kayak kiye.
Ning Jakarta ono Cak Imin, Muhaimin Iskandar, ono Zulkifli Hasan, tadi ada Pak Erlangga Hartarto, deklarasi Pak Prabowo. Gus, tolong yang doa Gus Miftah ya di Jakarta di rumah proklamasi. Saya ada jadwal di Wonosobo. Gus sebentar saja, hura bisa. Amplopnya besar, hura bisa. Saya malah kepesodongan yang amplopnya nggak jelas. Malah nyangoni, kurang apa cintaku padamu wahai orang Wonosobo. Akhirnya saya pamit Pak Prabowo, saya nggak bisa, saya tetap menemui orang Wonosobo. Karena cintaku sama orang Wonosobo tidak bisa terpisahkan. Wah. Walaupun di sini aku dirampok sama bakul tahu. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Ngono rungokno caleg, masa lonte 200.000. Yo pesodongan yo ngono. Delok munyo kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai kota infak nyemplungi 1.000. Berarti larang kiai napa munyo? Munyo. Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyo? Ngomong munyo, bialang pisan. Kok geting aku. Malah kiai ini munyuk cangkeme. Wong lak kaya kula paling nyalon yo mesti dadi yo. Dadi guyon. Mas kula iki calon ke gubernur kula moh, calon ke menteri kula moh, calon ke DPR kula moh, wis pun ngaten mawon. Kula takoni bojo kula nyoblos sinten, Mbah? Nyoblos awakmu, cerewet aku ngono. Kowe nyoblos sapa? Mula nyoblos bojone sing ndi? Endi sing ndi? Bojone sing ndi? Oh, malah bojone kada sing lirik lanangan liyane. Wah. Sing wadon putih sing lanang ireng keprim. Bahaya lho Pak Lurah. Engko kaya ana hitam di atas putih lho ini. Kacamatane ireng. Nyalek. 2029 nyalek sih 2009 pas sekarang. Sok-sokan Pak Lurah. Pokoknya merawat kemerdekaan itu salah satunya apa? Memahami bahwa pemilu itu pesta demokrasi yang tetap jangan sampai gara-gara pemilu kita bermusuhan walaupun berbeda pilihan. Setuju? Pokoknya beda caleg entuk, beda bupati entuk, beda pilihan gubernur entuk, beda partai entuk, beda pilihan presiden entuk. Yang penting akur. Saya ngomong sama santri saya di pondok, saya bilang, Abah diminta jadi gurunya Pak Prabowo. Kamu nggak harus sama dengan saya. Wong punya pilihan masing-masing, betul? Saya dengan Pak Camat beda juga boleh, sama juga boleh. Aku karo Pak Lurah jelas beda. Aku ganteng kene elek, ya gitu tuh. Saya kan bojone lumayan ayu. Iya. Lurai anugerah bojone ya musibah. Nah, kalau kita melihat lebih jauh ke belakang lagi, kalau kita melihat Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia, itu sesuai dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu walaupun latar belakang yang berbeda. Kenapa? Karena bangsa ini merdeka tidak hanya dimerdekakan oleh orang Islam saja, tapi juga oleh orang non-Islam, termasuk orang Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Anda tahu siapa nama pahlawan non-Islam? Pahlawan Muhammadiyah, Jenderal Sudirman. Pahlawan NU, Diponegoro, Mbah Hasim As'ari, Kiai Wahid Hasim, Mbah Wahab Hasbullah. Ini tokoh-tokoh NU yang menjadi pahlawan nasional. Orang kaya ning kono mau wargane Pak Lurah iki. Banser. Sebutkan nama pahlawan, Prabowo.
100.000 ora mergo bener. Mergo pilihane padha karo inyong. Siapa pahlawan non Islam? Mau tahu? Pahlawan non Islam. Oh, Cut Nyadin kok non Islam. Cut Nyadin Aceh Islam, bro. Siapa? Gusti Ngurah Rai. Siapa maning? Siapa? Kalau Patimura itu perdebatan, Pak. Ada yang mengatakan dia non-Islam, ada yang mengatakan dia Islam. Tapi mohon maaf, pahlawan yang paling rajin masuk masjid ternyata malah Patimura. Kok bisa? Iya, gambar uang 1000. Kalau pahlawan yang jarang masuk masjid itu Bung Karno. Gambar uang 100.000. Lucunya orang Kaliwiro, Bung Karno nganggo kopiah siap masuk masjid dipaksa masuk pasar. Patimura bawa pedang siap ke sawah dipaksa masuk masjid. Lalu lucunya maning mbok-mbok Kaliwiro. Patimura gambare uang 1000, gembol duit 1000 ning jero kotang. Ya bahaya. Bisa dibacok susumu yo. Gak bahaya tah? Cuaks. Apa? 50. Ya Allah. Saya cilik-cilik saya bahasanya ngoten niku, Pak. Kamu nanya. Makanya besok Pak Camat di alam kubur kok ditanya mun karena akhir, Pak Camat man robuka. Jawaban Pak Camat, kamu nanya. Saat digebok Pak Camat karo malaikat. Dian. Ndelala lemu digebok gelundung. Malaikatnya bengok, "Toh, ganjel toh." Ganjel toh ngono saiki di apa-apa di viral kok. Nggih napa mboten? Wis ra karo-karuan awak saiki. Nah. Sapa? Mbake ganjel toh. Mbake cangkeme mangan ya anu. Santet meteng lho nduk wendok. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu majemuk. Itulah alasan kenapa harus ada Pancasila. Sing mbah-mbah tua, sing paling tua yang hafal Pancasila siapa? Sing tua. Atau janda tua. Tak kasih uang, tapi yang tua Pancasila harus hafal. Ada yang berani? Sing tua, mbah-mbah. Baik janda maupun perawan second ya. Perawan second. Kepriwe? Ada nggak yang hafal Pancasila? Yang tua, yang muda mah gampang. Atau anak kecil? Ini anak kecil ini. Berani sini? Anak kecil? Ini nih. Siapa yang berani? Ini berani. Ya sini. Ya, ini generasi Kaliwiro. Naik sini sayang. Banjur diuncalke. Nah. Wah. Kurang ajar cah Banjur iki. Jempale kok piye. Sini mic-nya mana? Generasi NU. Ini makanya nggak begitu, begini. Sana, namanya siapa? Arga. Arga. Ngopo cah kayak? Kelas berapa? 1. Kelas 1. Bapakmu namanya siapa? Simo. Moh, anakmu ki lho, Moh. Simo. Nanti bapakmu? Kalimantan. Kalimantan. Moh, anakmu pecicilan, Moh. Cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Oh, polisi. Kenapa pengen jadi polisi, sayang? Bisa nembak. Oh, bisa nembak. Muhammad Denny. Pak polisi iki lho. Ono pengen jadi polisi, mergo pengen nembak siapa? Nembak Simo. Insya Allah. Ayo. Kamu hafal Pancasila, sayang? Calon polisi harus hafal Pancasila. Ayo. Pancasila. Ayo, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan. Persatuan Indonesia. Indonesia. 4. Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Iya 5 terus ke 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duit enteng. Duit maning. Sing bagi duit inyong sing cerdas cang Amerika ngapa ya? Tak kasih uang yang baru-baru aja. Kamu kalau tak kasih uang untuk beli apa? Jajan. Jajan rong pelawe cukup. Untuk beli apa? Beli HP. Gak bagus, anak-anak haram pegang HP ya. Berbahaya bagi kesehatan mata ya. Yaudah tak kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke banget. Banjar, dirampok. Bapaknya Kalimantan kendel ya Allah. Jangan kamu kasih ibumu, hilang tak kandani. Mbokmu hanya kalau duit. Itulah pertama kali punya pengalaman penipuan investasi bodong. Tersangka siapa? Mbok nih. Mana kakek mbok nih. Ditabung, jangan dicelengi. Maka ada bayi tabung, gak ada bayi celeng. Sanggon kan bagi duit ya. Saya tuh kalau gabut Pak, gue hanya pegang HP gini Pak Lurah. Itu M-Banking. Pokoknya benono. Apa sekolah omongnya kan, kalau seneng. Mila dongak kayak kalau jadi presiden tak kayak duit kabeh. Buh kapan? Apa? Enggak pengen. Wes kalau jadi menteri agama ya kalau wegah. Aku jadi menteri agama lu kene ngundang terus ramplopan keprimen. Sekudune teng Jakarta malah ning Wonosobo dalane elek mumadas. Oh aku jadi presiden mesti ora tak aspal. Aturakan Pak Jokowi, ya soalnya aku di presiden tak aspal lah. Ya itu tadi, yang rusak jalan tuh kira-kira itu mobil mewah apa mobil berat? Truk apa mobil mewah? Mobil mewah. Yang merusak jalan itu bukan truk, bukan fuso, bukan tronton, tapi mobil mewah. Kenapa? Karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan dikorupsi banyak oknum pejabat untuk beli mobil mewah. Gak bahaya tak? Enggak. Cah kendelok. Kene-kene nanti mobil mewah ya. Mobil Rika apa? Kolte. Ya Allah masaknya temen. Lurah numpak kol. Nah, munculnya Bhinneka Tunggal Ika itu Bapak Ibu, karena pendiri bangsa paham betul Indonesia itu negara besar yang beraneka ragam. Coba Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. 1.700 suku bangsa, 739 bahasa, 6 agama. Indonesia hari ini bisa kompak walaupun beda pulau, beda suku, beda bangsa, beda agama. Kenapa? Karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Orang penak piye Pak urip teng Indonesia ning.
Tapi banyak ulama yang dikriminalisasi, Gus, ditangkap sama polisi. Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu mohon maaf, ngundang kiai kaya Pak Lurah mulai ra diamplopi kriminalisasi. Amplopnya cuma sedikit, pasalnya beda lagi, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Ayo. Ini Indonesia, Pak. Maka hari ini nggak ada lagi seharusnya kita berantem hanya gara-gara beda agama. Izin, Pak. Pak Lurah kalau ke pondok saya, Pak Camat, lingkungan saya 60% Katolik. Tapi di situ saya berlakukan wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bi ghairi ilm. Janganlah sekali-kali kalau kamu menghina sesembahan selain Allah, maka mereka berpotensi menghina Allah melampaui batas dan tanpa ilmu. Jadi kalau kamu pengen Islam tidak dihina, jangan menghina agama orang lain. Kalau kamu menghina agama orang lain, berarti kamu menghina agamamu sendiri. Maka saya angkat topi untuk Banser, Natalan dijaga. Walaupun sebenarnya saya malu. Orang Kristen Natalan harus dijaga. Malunya di mana? Itu menunjukkan bahwa mereka ibadah saja tidak nyaman, harus dijaga. Betul? Kalau mereka nyaman, Banser nggak perlu jaga. Kenapa kok Banser selama ini menjaga gereja? Karena mereka tidak nyaman. Maka mereka perlu dijaga. Kalau saya beda, Pak. Tetangga saya 60% Katolik. Selatan rumah saya pengurus gereja, utara rumah saya kuburan. Seumur hidup Gus Miftah tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Masa yang gebuki kijing enggak? Di depan pondok tak kasih kolam pancing. Wah, Bansernya baru datang, habis jaga gereja ya? Di Indonesia itu kabupaten yang paling banyak anggota Bansernya adalah Wonosobo. Jos. Oke, lah iso ning Wonosobo ki bayi leher cenger langsung izinkan ayah, izinkan ibu, wah itu Banser. Lah Ibnu kalau pengen menikah nikah dengan Banser. Wah, jelas kiai saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Kamu nggak mau maunya sama aku. Iki ngopo cah iki? Iya kamu. Banser paling tua kayaknya ini. Wah semangat Sor. Banser karo tentara hebat di Banser. Tentara SK-nya banyak masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada SK-nya masuk bank. Bukan karena hebat, mergo SK-nya ora payu. Ini juga Banser iki. Wow, pantes rupane kaya besek iki. Bu Lurah geleng-gelengnya awah bojoku. Bu Lurah iki pokoknya apapun permintaan Pak Lurah dikasih. Bojone njaluk malah tinggal turu. Kalau kesel kamu bilang, "Pak, aku kesel." Terus primen? Prasmanan mawon nggih. Piye niku mang buka dewek tutup dewek. Ya kayak iki Pak Lurah. Jos. Kok Lurah sak nggon-nggon rokoke kaya ngene ya, men kono ya padha. Lurah sapa mo ya? Lurah iki ya. Isine pira? Lumayan separuh, mau isine mau siji. Yo Banser rokok jatahnya. Tak kayak duit anyar nyong, iki jimat. Apa? IPNU sangoni. Kamu pilih tak sangoni apa pilih tak mahari? Iya. Codot. Dua-duanya mau. Nduk selawatan dhisik, aku kesel tak laren dilit, tak ambekan ora dolanan HP, HP-ne cross ae gaya. Lagu sing apik nemen.
ngomong jengking apa miring sakarepmu dhewe. Tanya apa, Dok? Ya teman boleh. Gilga. Sesuk tanggal 2 September Pondok Gus Miftah ulang tahun, mujadah. Ajeng dirawuhi kali Mas Gibran, Pak Erick Thohir, Pak Safrudin. Enten bintang tamune Wirda Mansur, insyaallah Rizky Bilar, Lesti Kejora. Wah, tanggal 8 konser kebangsaan ana Denny Caknan, After Sen, Yoro Widowati. Wah. Tanggal 2 mujadah, kula bagi tiket umroh 15. Lah arepe oleh mangkat kena OTW. Wonosobo niku jamaah kula sing istiqomah Dieng. Iso nembis mangkat jam isuk teko ngomah isuk. Lak wong Kaliwiro belas ora ono. Lah delane angel kok. Dadi sesuk lurahe karo camate dihisab. Camat lemu. Piye dalanmu? Langsung camatnya nguncalke tanggung jawab. Lurahe malaikat. Ganti lurahe takoni, "Hei lurah Pesodongan, siapa Tuhanmu?" "Allah." "Siapa nabimu?" "Muhammad." "Apa kitabmu?" "Al-Qur'an." "Bisa baca apa enggak?" "Kagak." Alhamdulillahnya penyanyi ini sangoninya. Sawer. Ini istrinya Pak Samad? Oh bukan. Pak Camat ya. Camatnya berharap nih. Jangan dibagi konco-konco ke. Sedaya mohon matamu itu mau. Aku ini Wonosobo dirampok ya Mas aku. Iki lurah iki yo ngono. Kala-kala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedongake sing penting Gus Miftah sehat nggih. Nah, karena kita negara yang majemuk inilah, saya diskusi sama Abah Lutfi itu. Teng Al-Hujurat niku lho ana ayat surat Hujurat ayat 13 niku lho apik banget. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, Indonesia itu ditakdirkan berbeda nih. Bahasa saja ada 739 bahasa. Makanya wong Wonosobo iki nyuwun sewu. Ana sing rodok Jawa banget, ana sing mambu ngapak banget. Ini saja sudah berbeda. Perbatasan Wonosobo Banjarnegara. Wong Wonosobo ngomongnya nganggo O. Wong Banjarnegara nganggo A. Wonosobo sego, Banjarnegara sego. Boto, bata, loro, lara. Apa maning? Kok kontal apa cangkeme? Siapa sih ngomong kontal? Kontal jadi apa? Ya mencelat. Cangkeme. Senangnya mancing-mancing ya. Kalau Jogja itu halus kayak saya. Loh istrinya Gus Miftah tuh kalau sungkeman Bu, iso setengah jam mau halus kayak Abah. Kaulo ngaturaken Sugeng Riyadi mbok menawi kaulo gada kelepatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kaulo banyu sak cawuk lemah sak ceruk godhong sak cuwek kayu sak coklek kaulo nyun agunge si samudra pangasami Abah. Tanganku diambung wolak-walik. Kalau cara keraton itu yang dicium dengkulnya. Tapi ingat Pak Lurah, dengkulnya bukan atasnya. Kita barat lagi ketemu Sunda. Bahasane eksotik. Kaditu kadunnya teh meduduk dinyaknya. Cicing mau ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Dengan segala keindahan orang Sunda. Yang lucu Pak Camat, ada orang ngapak masuk kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Nginjak telek. Orang ngapaknya tanya, "Tai ini siapa ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah, masalah. Orang menurut orang Sunda itu orang, menurut orang ngapak udang. Taine siapa dia? Iya mah taine udang. Orang ngapak langsung teriak, "Inyong ra percaya. Masa taine orang gedene sekiye?" Ini baru dari segi bahasa, Pak. Mempersatukannya ini sulit. Kita bangga jadi orang Jawa,
Tapi bukan berarti kita boleh menghinakan orang Sunda, betul? Orang Apak yang ngomong kayak gini, yang blukuduk. Saya dulu ngaji di rumahnya Dalangan Tos, ditawari udut subuh-subuh nganggo bahasa Ngapak. Pak Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot, cangkeme sapa. Cangkem dikombori. Ngomprongi congor. Ada orang Ngapak ngundang pengajian saya ke Tegal, cerita manjing dalamnya Gus Miftah kiye ana gapura, arane gapura sugeng teka. Apa maning? Ternyata gapura selamat datang. Sugeng teka. Nang Jogja kiye ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Apa maning? Ternyata monumen Jogja kembali. Ini indah. Saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Demikian juga dengan perbedaan agama. Lakum dinukum waliyatin. Mas Deddy Corbuzier itu mau masuk Islam dengan saya bukan karena saya ajak, tapi karena diskusi. Akhirnya dia penasaran dengan Islam, akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam, dibimbing sama Gus Miftah. Kenapa? Karena Gus Miftah nggak pernah menjelek-jelekkan agama orang lain. Maka dulu kenapa Gus Miftah pernah ceramah di gereja, karena diundang sama pihak gereja. Coba dari gereja saja ngundang saya ngaji, camate Kaliwiro, ora. Miskin amat. Saya ceramah di gereja, Bu, dibully. Miftah kafir. Hurra bapak, sahadat maning. Mungkin kiai yang paling sering diundang ceramah di gereja itu saya, Pak. Karena orang gereja itu nyaman ketemu saya. Maka saya bilang, kalau orang Indonesia nggak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama bisa akur. Agamanya burung ada dua. Kalau nggak Islam, Kristen. Burung Kristen buktinya ada burung apa? Burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Manuk emprit sing dase putih. Kiye emprit kaji. Tapi kalau ikan agamanya pasti Katolik. Karena ikan yang paling besar namanya paus. Burung gereja saja malah sering masuk masjid. Betul, Bu? Malah Pak Haji nggak pernah masuk masjid, berarti hajingan. Nah, cara mengisi kemerdekaan ini apa? Dengan merawat kerukunan. Harus hidup akur. Terutama Pak Lurah, ini tahun politik. Jangan sampai pesta demokrasi 5 tahun sekali, yang seharusnya rakyat itu bahagia. Namanya saja pesta. Kan harus bahagia, pesta rakyat. Jangan justru kita bermusuhan. Gimana Pak Badan? Urusan coblos itu ya kita masing-masing. Pemilu 5 tahun, nyuwun sewu. Sementara kita bertetangga seumur hidup, harus rukun. Betul loh Pak. Saya tuh paling nggak suka kita tuh berdebat bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan presiden. Pak Jokowi mbiyen berlomba dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo masuk pemerintahan, pendukungnya tetap orang terima. Padahal sing dipilih wis akur. Gini apa Badan? Pak Lurah dengan kompetitormu kemarin yang nggak jadi, kamu harus hormati. Bagaimanapun itu wargamu, betul? Setuju Bu? Masa gara-gara sing lanang nyoblos apa, sing wedok nyoblos apa? Rakur, rais do kelon. Bujone minggat malah nyanyi. Minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir, bojoku rane ngomah. Camate lewat, oke. Gas. Cangkeme camate malah gas. Maka di situ saya teringat dengan sabda Nabi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu bisa dikatakan beriman jika memiliki rasa cinta dan kasih saya. Lak wargane pasodangan iso akur, apa mau? Pesodongan iso akur, insya Allah rahmati Gusti Allah tiba ning pesodongan.
Amin Allahumma amin. Rakyate makmur, lurahe makmur. Amin. Oh, lurah aja kuru-kuru. Jangan-jangan gonta-ganti susu. Sampun jam 5:30. Aku mau buka puasa di Magelang jauh. Berdoa bersama-sama kepada Allah, kula dongake Indonesia merdeka, rakyatnya merdeka. Merdeka ekonominya, terbebas dari hutang semuanya. Amin. Maka yang datang ke sini minta doa, saya doakan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta uang, saya minta maaf. Apa yang ngidam? Siapa yang ngidam? Minta jeneng. Lanang apa wadon? Lah belum USG kok jeluk jeneng. Nanti aja panitianya WA sama asisten saya ya. Tak kasih nama yang bagus. Nama dadakan. Mula lanang tak jeneng Sukarlan, asu nglekar ning dalan. Jenenge Suzuki, ketoke susu, taunya kaos kaki. Iya. Kowe njeluk donga, Pak? Bojo, ya saya doakan kamu berjodoh ya dengan Lucinta Luna. Bismillahirrahmanirrahim. Yang minta nama nanti sama asisten saya tak WA ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.